Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas mengenai rumus perbandingan trigonometri sudut berelasi. Seperti pada tabel sebelumnya, itu kalian lihat di kotak itu semuanya adalah rumus-rumus dari perbandingan trigonometri sudut berelasi dan harus kalian ingat dan kalian hafal. Nah, karena rumusnya itu banyak sekali, maka ada rumus yang mempermudah kalian untuk mengerjakan atau mencari hasil dari sin kostan beserta kebalikannya dari sudut yang lebih dari 90 derajat, yaitu yang tertera pada layar. Jadi di situ ada F buka kurung K kali 90 derajat ditambah atau dikurang sesuaikan dengan kondisi dari sudut yang ditanya. Itu hasilnya ada 2, tergantung daripada nilai K. Jadi K-nya itu genap, maka nilai F-nya itu tetap. Kalau K-nya itu ganjil, maka nilai F-nya itu berubah. Artinya, K yang di sini dimaksud itu adalah nilai 1, 2, 3, 4. Karena kuadran itu ada 4, maka nilai K juga ada 4. F itu adalah sin, cos, tan, cosecant, secant, dan kotangan. Cosecant di sini saya singkat menjadi CSC, oke? Nah, jadi jika K-nya itu nilainya 1 atau 3, maka nanti nilai F-nya itu berubah. Berubahnya itu menjadi, di situ sudah ada di tabelnya F-nya itu jika sin, maka akan berubah menjadi cos. Cos akan berubah menjadi sin. Tan menjadi kotangan. Maaf. Ini kotangan. Kotangan. Habis itu cosecant menjadi secant, secant menjadi cosecant, dan kotangan menjadi tan. Nah, sebagai contohnya, mari perhatikan contoh berikut. Contohnya cos dari 120 derajat. Nah, perhatikan. Sebagai apersepsi atau yang harus diingat bahwa yang di sebelah sini itu ada catatan bahwa untuk KD1 nilai dari semua F atau sin kostan yang itu nilainya semuanya positif. KD2 hanya sin dan cosecant, yaitu kebalikan daripada sin, cosecant yang bernilai positif. Dan KD3 itu hanya tan dan kebalikannya, yaitu kotangan yang bernilai positif. Dan terakhir KD4, yaitu hanya cos dan kebalikan cos, yaitu secant yang bernilai positif. Pokoknya yang ada di tabel itu, oke? Nah, cara mengerjakannya menggunakan rumus yang sebelumnya itu adalah kita harus mencari dulu nilai daripada 120. Jadi F-nya itu dia cos, terus K-nya itu bisa ganjil, bisa genap. Nah, 90 kali 1 kali 1 itu kan 90. Sehingga angka daripada 90 itu dia mendekati 120. Jadi 90 ditambah atau dikurang berapa supaya nilainya menjadi 120. Jadi ditambah dengan 30 derajat. Jadi karena 1 kali 90 itu 90, terus hasil dari 90 itu kita tambah dengan 30, menghasilkan 120, maka yang kita gunakan nanti itu hanya adalah si 30 ini aja. Nah, 30. Jadi sama dengan, karena ganjil, ini K-nya sama dengan 1 dan dia ganjil, maka F-nya yaitu cos-nya itu berubah.
cos tadi berubah menjadi sin. Maka ini yang kita ambil bukan 120 lagi, tapi yang bentuk sederhananya yaitu 30 derajat. Terus pertanyaan selanjutnya adalah 120 ini dia kan berada di antara 90 sampai 180, berarti di KD 2, di kuadran 2. Maka karena yang ditanya adalah nilai cos dari 120 di sini kan tadi, dan nilai cos yang berada di daerah ini itu bernilai negatif. Karena di KD2 atau kuadran 2 yang bernilai positif hanya sin dan kebalikannya yaitu cosecant. Maka di depan sini kalian tambahkan negatif. Jadi negatif sin 30. Nah, negatif sin 30. Kalian lihat di tabel trigonometri, nilai sin 30 itu adalah setengah. Maka nilai daripada cos jadi cos dari 120 derajat itu adalah negatif 1/2. Selesai. Next, apakah hanya K yang bernilai negatif saja, ganjil saja yang digunakan? Enggak, jadi kalian bisa menggunakan K yang bernilai genap. Yaitu, di sini kalian tulis cos dulu soalnya, buka kurung, yang genap. Genap itu nggak mungkin kan 4 kali 90, karena 4 kali 90 itu 360. Yang mana 360 dan 120 itu memiliki selisih yang sangat besar. Maka yang kita gunakan kalau pengen ambil nilai K yang genap, kalian harus mencari angka yang mendekati daripada sudut yang ditanya. Jadi kan 2 dikali 90 derajat itu 180. Nah, kan 180 jika dikurang dengan 60 derajat akan menghasilkan sudut 120. Jadi, ambil angka K yang mendekati sudut yang ditanya. Jadi, 90 kali berapa nih? Kira-kira supaya dia mendekati angka yang ditanyakan pada soal. Paham ya? Jadi, cos di sini kita tulis cos 60 derajat. Kenapa dia tetap cos? Karena nilai K-nya itu bernilai genap. 2 itu. Oke. Jadi karena nilai K-nya itu bernilai genap, maka cos-nya ini tetap. Dan perhatikan, yang ditanya itu adalah nilai cos dari 120 derajat. Sama seperti yang tadi, yang K ganjil, maka 120 berada di kuadran 2, di mana nilai cos di kuadran 2 itu bernilai negatif. Sehingga di depan cosnya ini kita tambahi negatif. Jadi nilai dari min cos 60 derajat itu adalah negatif dari 1/2. Sehingga kita bisa beri kesimpulan. Maka cos 120 derajat itu nilainya sama dengan negatif 1/2. Nilainya itu sama jika menggunakan K ganjil ataupun K genap. Bedanya, kalau dia ganjil, maka F-nya, nilai cos sin kostannya itu harus berubah. Jika K-nya itu genap, maka nilai sin kostannya itu tetap. Jadi yang diminta pada soal itu bakalan tetap. Nah, saran saya gunakan yang K genap. Kenapa? Karena kalau K genap, kalian tetap menulis nilai K-nya, nilai F-nya itu tetap. Tidak ada perubahan. Tapi kalau dia ganjil, maka kalian harus mengubah. Nah, takutnya kalau kalian mengambil angka yang ganjil, maka kalian lupa, ini takutnya kalian lupa
ganti atau merubah daripada F-nya itu. Oke, cukup sekian. Terima kasih.